sangat terkagum kepadamu. Walau habis jiwa ragaku, ku kan selalu memujimu. Tuhan, ku kagum padamu. Tuhan, ini aku sangat terkagum kepadamu. Walau habis jiwa ragaku, ku kan selalu memujimu. Tuhan, ku kagum padamu. Tiada pernah berhenti kasih setiamu Tuhan, selalu baru bagiku.
sekarang selamanya. Sekali lagi semua tepuk tangan di atas kepala kita. Tiada yang dapat menandingi kuasa-Mu Tuhan. Tiada yang dapat menandingi kuasa-Mu. Tiada yang bisa melawan kekuatan-Mu. Kau bebaskanku dari kutuk dan maut. Amin. Kau bebaskanku dari segala belenggu. Haleluya. Kutinggikan dan ku sembah nama-Mu
Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini saya percaya bahwa Allah kita, Dia hadir, Dia bertahta dan berkuasa di tengah-tengah kita. Dan hari ini mari kita sama-sama memuji Dia dengan segenap hati kita. Sama-sama katakan.
seperti Engkau dalam hidup kami. Kasih-Mu sempurna Tuhan. Kasih-Mu tiada bandingannya Tuhan. Dan kami bersyukur kami ada di dalam kasih-Mu. Kalau Kau mengasihi kami Tuhan. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan diriku menjadi baru selain kasih-Mu Yesus. Kami bersyukur buat kasih-Mu Bapa. Kami bersyukur. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini. Kasih seperti ini. Kau sanggup mengubah hidup kami. Mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu
Ini seluruh hidup kami Tuhan, kami bawa kepada-Mu. Angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Bapa, kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan, buat kuasa-Mu yang selalu ada di sekitar kami dan mengelilingi kehidupan kami. Kami sadari bahwa kami selalu cukup Tuhan dengan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kasih-Mu yang selalu penuhi hidup kami Tuhan, sehingga kami bisa hidup di dalam kebenaran-Mu. Kami bersyukur Tuhan padamu, kami sudah memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi. Haleluya. Minggu lalu kita membahas tentang ada penyediaan dari Bapa kalau kita hidup di dalam kerajaannya. Nah, hari ini saudara, kita mau membahas penyediaan Allah yang lain buat kita di tengah masa sukar. Apa itu saudara? Yaitu Tuhan sediakan jaminan kemenangan di tengah masa sukar. Ada cerita saudara, seorang yang ketinggalan di ruang pendingin, ya, dan kemudian pintunya dikunci. Dan kemudian hari berikutnya ketika ruang pendingin ini dibuka, orang tersebut telah meninggal dunia. Padahal saudara, ruang pendinginnya tidak dingin sama sekali. Ya, kenapa dia meninggal saudara? Karena dia meninggal bukan karena kedinginan, karena ketakutan. Nah, saudara, kenapa dia takut? Karena tidak ada harapan. Ya, karena dia berpikir saya pasti akan mati. Ya. Jadi saudaraku, harapan itu penting sekali di tengah tantangan masa sukar yang kita hadapi. Ya, ada seorang ahli, saudara, profesor namanya Kurt Richer. Ya, dia membuat sebuah saudaraku penelitian bagaimana saudaraku tikus-tikus, ya, dia bisa bertahan berapa lama berenang di air, saudara. Nah, dari hasil penelitiannya, saudara, dia temukan, saudara, tikus yang tidak punya harapan, ya, itu berenangnya cuman berapa menit. Ya, kemudian dia tenggelam, tidak mau coba lagi berenang, dan dia mati, saudara. Tapi kalau tikus yang punya harapan, saudara, dia akan berenang sampai berhari-hari, sampai dia kehabisan tenaga, baru dia, saudaraku, mati.
Nah, sama hasil research ini saudara, bahwa pengharapan menyebabkan orang bertahan. Ya, tanpa pengharapan membuat orang berhenti mencoba. Dan tidak ada lagi saudaraku kekuatan untuk melanjutkan perjalanan di tengah masa yang sukar. Saudara, masa yang sukar ini membuat banyak orang berhenti saudaraku. Ya, mereka tidak mau lagi saudaraku berjuang. Mereka saudaraku menjadi putus asa. Dan akhirnya saudaraku mereka tidak lagi survive. Nah, hari ini saudara, saya mau membahas saudara, bagaimana kita punya jaminan kemenangan di tengah masa sukar. Di masa sukar ini saudara, nggak mudah kita hidup. Ya, kita menghadapi banyak tantangan. Kita menghadapi banyak hal-hal yang saudaraku tidak nyaman. Ya, terutama saudara, kita menghadapi banyak pencobaan-pencobaan. Nah saudara, tapi mari kita akan lihat apa kata firman Tuhan ketika kita dicobai di tengah-tengah masa sukar ini saudara. Nah, saya mau bacakan ya satu ayat di dalam doa Bapa kami, Matius pasal 6. Kita akan baca ayat 13, tapi saya mau ajak saudara baca ya dari firman Allah yang hidup. Dikatakan demikian, jangan biarkan kami menyerah pada godaan, tetapi lepaskanlah kami dari si jahat. Ya, nah saudara, jangan biarkan kami menyerah pada godaan, tapi lepaskanlah kami dari si jahat. Berarti saudaraku, godaan-godaan itu bukan dari Tuhan, dan Tuhan tidak menggoda kita. Kita digoda saudaraku oleh karena kita punya keinginan-keinginan, dan si musuh, si jahat ya saudara, men-trigger kita sehingga saudaraku kita jatuh, menyerah dalam godaan. Nah saudara-saudara, lalu apa janji Tuhan di sini buat kita saudara? Ya, janji Tuhan adalah Dia mau melepaskan kita dari si jahat. Nah, inilah pengharapan buat kita saudara, bahwa Tuhan ya, Bapa kita yang di surga berjanji saudaraku melepaskan kita dari yang jahat. Ini luar biasa. Nah, bagaimana Dia melepaskan kita dari yang jahat saudara? Kita baca dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Saudaraku, Dia bilang begini, firman Tuhan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga dapat menanggungnya. Saudara-saudara, cara Tuhan melepaskan kita adalah, saudara, di dalam ayat ini kita mesti tahu bahwa Allah kita saudara ya tidak mengizinkan kita dicobai saudaraku melebihi kekuatan kita, karena Dia Allah yang setia saudara. Ya, jadi nggak ada pencobaan-pencobaan yang melebihi kekuatan kita. Pencobaan-pencobaan biasa, pencobaan yang tidak melebihi kekuatan manusia saudara. Ya. Dan pada waktu ya kita dicobai saudara, Tuhan pasti memberikan kita jalan keluar. Jalan keluar saudara. Nah, karena itu saudara, hari ini kita mau lihat saudaraku, bagaimana kita bisa tidak menyerah kepada cobaan-cobaan itu. Bahkan kita bisa dilepaskan dari yang jahat, kita bisa mengalami kemenangan ketika saudaraku kita mengalami pencobaan-pencobaan. Nah saudara, pencobaan apa aja? Nah kalau kita baca dalam 1 Korintus pasal 10 ini, ayat-ayat sebelumnya menceritakan saudaraku cobaan-cobaan apa saja yang kita alami. Ya, ada 5 pencobaan di situ saudara. Ya, kita dicobai ya untuk jatuh dalam hawa nafsu, itu yang pertama.
Kedua, kita jatuh dalam penyembahan berhala. Ya, ketiga, kita jatuh dalam apa, saudaraku? Ya, sikap mencobai Allah. Ya, mencobai Kristus. Kemudian saudara, kita dicobai untuk bersungut-sungut. Dan yang terakhir saudaraku, kita dicobai untuk jatuh ke dalam dosa percabulan. Nah saudaraku, ini adalah pencobaan-pencobaan yang kita alami. Ya, di masa sukar ini saudara, saya mendengar banyak sekali ya orang-orang percaya berkata, aduh Pak, berat sekali Pak. Ya, masa yang sukar ini berat sekali. Ya, yang membuat berat saudaraku sebenarnya adalah karena kita mengalami pencobaan-pencobaan. Ya, untuk kita diseret, dipikat, jatuh ke dalam dosa-dosa itu. Nah, karena itu saudara, kita harus tahu ada jaminan dari Tuhan untuk kita bisa mengalami kemenangan. Ya, kemenangan atas ya pencobaan-pencobaan yang kita alami itu saudara. Nah, bagaimana caranya saudaraku kita mengalami kemenangan? Ya, nah kita mesti tahu dulu Allah kita adalah Allah yang setia. Dia tidak mau dan dia tidak saudaraku akan mengizinkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Ya, karena dia Allah yang setia. Ya, dia konsisten saudara. Setiap kali kita ngalamin pencobaan, ya saudaraku, dia tidak izinkan kita dicobai melebihi kekuatan kita. Ya, dan dia selalu memberikan jalan keluarnya. Nah pertanyaannya begini saudara, apakah kita menggunakan jalan keluar yang sudah disediakan oleh Allah? Seringkali kita nggak menggunakan jalan keluar yang disediakan oleh Allah. Itu sebabnya kita jatuh berulang-ulang. Ya, kita mengalami karena udah begitu berulang-ulang akhirnya saudara, kita terikat di dalam dosa itu saudara. Nah saudara, banyak sekali pria-pria yang berulang-ulang jatuh ya ke dalam dosa percabulan saudara. Khususnya hari-hari ini saudaraku, banyak sekali pria yang terikat ya dengan dosa ya saudaraku pornografi, ya ketagihan pornografi, ya dan itu udah jadi addiction, keterikatan. Nah saudara, tapi Tuhan berjanji ya kalau kita adalah orang percaya kita akan menang, kita akan mengalami kemenangan. Tapi pertanyaannya saudara, apakah kita menggunakan jalan keluar yang disediakan oleh Allah? Nah saudara, contohnya ada banyak pria yang terus-menerus dicobai sehingga mereka jatuh dalam dosa percabulan saudara. Nah salah satunya ya adalah dosa keterikatan pornografi. Saudara, ini banyak terjadi di masa pandemi ini. Banyak sekali pria yang berulang-ulang jatuh terus-menerus sampai dia ketagihan pornografi, saudara. Nah, dia harus mengalami kemenangan. Bagaimana caranya, saudara? Saudaraku, Tuhan sebenarnya sediakan jalan keluar buat mereka. Ya, tapi mereka nggak menggunakannya. Apa jalan keluarnya, saudara? Ya, salah satu yang sangat luar biasa yang kita bisa pakai adalah, saudara, kita belajar terbuka, mengaku dosa kita. Ya, khususnya saudara, kita belajar mengaku dosa sebelum kita jatuh, saudara. Nah, banyak pria baru menyesal mengaku dosa sesudah dia jatuh ke dalam dosa itu, saudara. Jadi sebelumnya, kalau kita ngaku, saudara, kita membawa ya dosa itu, saudaraku, ya ke dalam terang. Ketika kita bawa ke dalam terang, saudara, maka kuasa dosa itu kehilangan kekuatannya. Ya saudara, maka kita ngaku. Ya, contoh jalan keluar lainnya, saudara, ya adalah misalnya kita sempat terangsang melihat, saudaraku, gambar-gambar yang merangsang buat pria. Apa yang dilakukan, saudaraku? Ya, kita praktek namanya disiplin silence.
atau saudaraku solitude, ya, berdiam diri dan menyendiri. Ya, misalnya kita sempat terangsang, saudara, ya itu sebenarnya hormonal. Ya, hormonnya saudaraku naik membuat kita, saudaraku pria-pria itu, ya, mencapai titik rangsangan tertentu, dan kalau kita teruskan, ya, merenungkan informasi-informasi yang masuk itu, saudara, apa yang dilihat, yang terpikir, maka saudaraku rangsangan itu akan melewati titik batas, ya, sehingga saudaraku kita pasti berbuat dosa, ya, pasti kita berbuat dosa percabulan sesudah itu. Nah, karena itu saudara, pada waktu rangsangan itu datang, langsung praktek disiplin berdiam diri dan menyendiri, saudara. Tenang aja, ya, terus sembah Tuhan, saudaraku, tenang. Nah, nanti waktu kita tenang itu, saudaraku, hormonnya itu turun, ya, dia akan turun, dan akhirnya, saudaraku, ya, rangsangan yang kita alami itu, saudara, tidak akan membuat kita, saudaraku, sampai jatuh ke dalamnya. Ini jalan keluar yang Tuhan sediakan. Apalagi, saudaraku, jalan keluarnya, ya, kita praktek yang namanya mengalihkan pikiran-pikiran yang merangsang itu, ya. Yesus bilang kalau seorang pria terus-menerus melihat seorang wanita, yaitu untuk tujuan, ya, apa, saudara, memuaskan hawa nafsu dia, maka dia sudah berzina dalam hatinya. Ya, jadi saudara, biasanya saudara dosa itu, ya, masuknya lewat apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita, saudaraku, bayangkan, ya. Nah, ketika itu, ya, kita nggak hati-hati, saudaraku, informasi itu masuk ke dalam pikiran kita begitu cepat. Begitu cepat, saudaraku. 1250 kata per menit. Itu cepat sekali. Dia masuk, ya, dan itu berupa rangsangan-rangsangan yang kalau kita nggak hati-hati dia numpuk. Sedikit kita lihat, dia makin merangsang. Sedikit lagi kita lihat, dia makin merangsang. Terus sampai titik tertentu, saudara, kita melewati batas yang tadi saya maksud, kita pasti akan jatuh ke dalam dosa itu, saudara. Nah, karena itu, saudara, kita harus belajar mengalihkan informasi, ya, yang saudaraku membuat kita terangsang itu, saudara, informasi itu dialihkan. Ya, makanya saudara, kita mesti berpikiran benar terus. Ganti, ya, imajinasi yang gak benar itu, saudaraku, alihkan langsung, ya, kepada Tuhan. Sambil kita nyembah Tuhan, sambil kita, saudaraku, fokus ke Tuhan. Pikir-pikirannya Kristus, saudara. Kita fokus, alihkan. Nah, cara mengalihkannya, saudara, mesti secepatnya. Secepatnya. Ingat kecepatannya, saudaraku, pikiran, ya, dosa itu, saudara, 1250 kata per menit. Jadi kita alihkan. Ya, ketika kita alihkan terus-menerus sampai jadi respon otomatis. Ya. Saudara, sampai kayak kita kalau pegang kompor, saudara. Ya, kita pegang kompor misalnya panas. Ya. Pasti kita akan begini, saudara. Ya. Karena apa? Udah jadi respon otomatis kalau panas itu. Ya, saudara, kita nggak mau terkena panas. Sama, saudara. Kalau saudara latih terus sampai jadi respon otomatis. Nanti saudara lihat sesuatu yang merangsang, otomatis saudara alihkan. Otomatis alihkan. Otomatis alihkan. Nah, saudara, ini kalau udah jadi kebiasaan, saudara. Karena dilakukan berkali-kali, maka saudara, ketika dicobai, nggak akan jatuh, saudara. Nah, ini jalan keluar yang Tuhan sediakan. Tapi kita nggak pernah pakai. Nah, makanya kita jatuh ulang lagi. Nah, saudara, contoh lain lagi. Konflik rumah tangga. Suami istri. Ya, saudara, sama. Ketika kita konflik, saudara. Ya, itu para ahli
otak ya mempelajari saudara pada waktu suami istri ya apa itu serang-serangan, satu menyerang yang lain ya saudaraku. Kita sebenarnya yang bekerja katanya batang otak kita ya, disebutnya otak reptilia ya saudara. Makanya katanya kayak buaya ya, suami kayak buaya, istri kayak buaya, serang-serangan, kayak mau saling menggigit, saling menelan ya saudara. Nah kondisi begitu seringkali kita saudara, waktu kondisi serang menyerang itu kita lanjutkan episodenya saudara. Kita lanjutkan, akhirnya terjadi pertengkaran. Ya, pertengkaran yang gak ada habisnya saudara. Serang menyerang. Ketika mood kita dalam serang menyerang saudara, kita udah tidak lagi bisa berkomunikasi. Tidak ada lagi saudaraku pengertian. Akibatnya yang ada adalah saling melukai. Makin saling melukai. Nah saya temukan saudara, Tuhan tiap kali kita dalam kondisi mau konflik, sebenarnya Tuhan udah sediakan jalan keluarnya saudara. Ketika kita mulai ya saling serang, otak buayanya bekerja saudara, mustinya apa saudara? Ya mustinya langsung praktek disiplin berdiam diri dan disiplin apa saudaraku ya menyendiri. Udah jangan dilanjutin saudaraku, tenang. Ya kita belajar tenang saudaraku. Kemudian waktu kita tenang menyendiri itu, sekali lagi hormonnya menurun saudara. Dan akhirnya saudara, kita bisa berkomunikasi dengan baik. Walaupun kita beda pendapat, kita bisa berkomunikasi dengan baik. Tuhan selalu sediakan jalan keluarnya. Ya, tapi kita saudaraku nggak gunakan jalan keluarnya. Makanya kita kalah terus. Ya. Kita tengkar terus, ya. Diteliti bahwa banyak sekali orang yang bertengkar, saudaraku, di tengah masa pandemi ini. Ya, banyak sekali, saudaraku, perselisihan paham yang makin memuncak di tengah-tengah, saudaraku, masa sukar ini, saudara. Ya, bahkan katanya sesudah pandemi selesai nanti katanya banyak yang bahkan akan cerai, saudaraku. Kenapa? Karena di masa pandemi bukannya suami istri makin harmonis, makin saling mengasihi, tapi saling membenci, saling menyakiti, saling saudaraku ya sakit menyakiti. Nah itu sebabnya saudara, mari ada jaminan buat saudara. Saudara ada jalan keluar buat saudara. Saudara tidak akan ditinggalkan Tuhan. Tuhan memberikan jalan keluar. Mari kita gunakan jalan keluar itu. Saudara, saya ingat ada seorang jemaat, saudara. Dia bekerja ya begitu setia, saudara. Ya, terus bekerja dengan setia di sebuah perusahaan. Satu hari istrinya bilang begini, "Pak, kapan ya Pak ya kita bisa punya mobil, Pak? Masa Papa ya kendaraannya stangnya lurus terus, kapan yang bulat dong," katanya ya. Maksudnya punya mobil gitu. Nah waktu itu saudara, kita mengajarkan jemaat supaya mereka harus jujur. Bekerja mesti jujur, mesti rajin. Ya, jangan cinta uang. Jangan kamu hidup dalam hawa nafsu. Sehingga ya ketika kamu hidup dalam hawa nafsu, ketika kamu dicobai, kamu gak kuat, kamu akan jatuh. Nah satu kali saudaraku, ya apa yang terjadi saudara? Dia sedang ambil uang saudaraku ke bank. Ya waktu itu dia memang tugasnya itu. Ya hampir tiap hari saudaraku dia tugasnya ngambil uang di bank cash saudara. Kemudian dibawa ke kantornya, diserahkan saudaraku untuk ya apa perusahaannya menggunakannya. Nah apa yang terjadi hari itu entah kenapa Tuhan izinkan saudara. Ya itu juga bagian resepsionisnya itu ya yang melayani dia saudara itu bisa nggak teliti, aneh. Ketika dia ambil saudara, dia cuma hitung sekilas saja. Ya udah ya, udah oke katanya, udah pas. Dia bawa pulang sampai ke kantor saudaraku, dia kaget saudara. Ternyata ya uangnya saudaraku kelebihan.
Ya, kelebihan saudaraku. Berapa tahu nggak saudara? Kelebihannya 100 juta lebih. Wow. Nah saudara, waktu itu saudara, godaan mulai datang. Ya, ada suara bilang begini, wow, ini jangan-jangan ya diizinkan Tuhan supaya saya punya kesempatan ya, saya bisa ya menjawab kerinduan istri saya ya. Sebab istri saya pernah bilang, "Pak, beli mobil dong Pak, Honda Jazz Pak, Honda Jazz 100 juta lebih." Ya kan? Waktu itu saudara. Nah dia berpikir, waduh jangan-jangan ini jawabannya. Ya. Tapi saudara, ada suara lain berkata, ya, itu bukan milik kamu. Ya, itu bukan milik kamu. Ya, kembalikan. Wah, dia ragu saudara, mau bikin apa dia? Kemudian waktu di Komsel dia tanya sama pemimpinnya, "Pak, kalau saya dapat uang nih ya dari bank, kelebihan 100 juta lebih. Pak, saya mesti ngapain ya Pak ya?" Nah kembali saudara, Tuhan pakai pemimpin selnya. Pemimpin selnya tanya begini, "Menurut kamu itu uang siapa?" Ya dia berpikir ya, uangnya bank katanya. Ya, terus kalau kamu mengambil milik sesuatu yang bukan milik kamu, artinya apa? Mencuri ya. Nah mencuri itu apa? Dosa. Wah, dia hari itu saudara ditanya 3 pertanyaan itu saudara, dia nggak bisa tidur malam itu. Ya, nah dia sempat nanya sama istrinya saudara, "Mah, kalau kita dapat uang segini mah, ini jangan-jangan ya apa kerinduan kita yang udah lama pengen beli mobil Honda Jazz mah, ini persis uangnya 100 juta lebih. Kalau menurut mama gimana? Menurut istrinya gimana?" Istrinya bisa jawab begini saudara, "Jangan Pak, itu bukan milik kita, kita harus jujur. Ya, jangan." Nah saudara, apa yang terjadi saudara? Dia malam itu nggak bisa tidur saudara. Ya, dia balik ke sini Honda Jazz. Wah, dia pikir Honda Jazz. Balik ke sini itu dosa. Jangan. Kembaliin. Balik ke sini lagi tidur saudara. Ih, enak juga ya Honda Jazz. Balik ke sini, dosa itu ya. Jangan. Kembaliin. Pagi-pagi saudara. Dia pergi ke bank itu saudara. Ya, ketika saudaraku belum buka, dia udah ngantri di depan pintu bank itu saudara. Begitu buka, dia langsung lari. Dia pergi ke resepsionis itu saudara. Ketemu dengan 3 wanita yang dia kenal. Ya, yang salah memberikan uang kelebihan itu saudara. Dia bilang begini, "Pak, saya mau datang ke sini. Ya, saya mau kembaliin uang. Ya, uang yang kelebihan kalian waktu itu ya berikan kepada saya." Waduh, saudaraku, mereka langsung nangis. "Oh, Bapak ini ya benar ya. Aduh Pak, tahu nggak Pak, kami bingung. Ya, sampai hari ini nggak ketemu siapa yang kami salah kasih uang. Aduh Pak, Bapak kenapa ya Pak ya, Bapak mau kembaliin. Padahal itu kan bukan salah Bapak, salah kami. Pak, kenapa Bapak mau kembaliin?" Saudara, dia mulai bilang begini. Dia bilang, "Karena Tuhan Yesus suruh saya. Saya harus jujur Pak. Tuhan Yesus yang suruh saya." 3 wanita itu saudara yang kerja di desk itu nangis semua saudara. Nangis. Ya, mereka bilang, "Pak, terima kasih Pak. Kalau Bapak nggak kembaliin uang ini Pak, ya kami ya akan dipecat. Thank you ya Pak ya. Bapak mau kembaliin uang ini." Wow saudara, apa yang terjadi saudara? Dia berpikir, "Tuhan, terima kasih aku udah taat. Walaupun Honda Jazz udah pergi ya. Honda Jazz, harapan Honda Jazz-nya udah nggak ada." Akhirnya saudara, apa yang terjadi saudara? Tiap kali dia ke bank itu saudara, wah beda servisnya.
Ya, ada teh botolnya, saudara dikasih ya. Dikasih makanan ringan ya. Wow, dia pikir udahlah lupakan Honda Jazz-nya. Satu hari saudara ya, dia tiba-tiba dipanggil sama bosnya. Aneh saudara, bosnya bisa panggil, dia pikir waduh ada apa ini ya, ada apa ini ya, jangan-jangan saya mau dipecat lagi. Ya dipanggil sama bosnya bilang begini, tahu nggak? Kamu hari ini ya dapat kabar baik. Ya, kami telah memutuskan ya, kamu akan diberikan sebuah mobil ya, Toyota Innova yang baru. Wow, saudaraku, Honda Jazz pergi, Toyota Innova datang, saudaraku. Ya, itu luar biasa, saudara. Orang yang setia, ya, yang saudaraku jujur, orang yang pegang ya saudaraku prinsip-prinsip, nilai-nilai kerajaan Allah. Saudaraku, ya Tuhan yang berkati dia, saudara. Nah, saudara, saya begitu tersentuh dengan cerita ini, saudara. Bahwa ternyata ya saudara, kita hidup dalam kerajaan Allah. Saudara, ada jaminan kemenangan buat kita. Untuk apa saudaraku, kita tidak jatuh dalam dosa ya. Dan bukan hanya itu saudara, Tuhan memberkati orang-orang yang saudaraku ya hidupnya jujur, hidupnya saudaraku sungguh-sungguh pegang nilai-nilai kerajaan Allah. Karena itu hari ini saudara, apapun masalah saudara, apapun pergumulan saudara, apapun pencobaan yang saudara sedang alami, dengar saudaraku, Bapak kita di surga sangat mengasihi saudara. Dia memberikan jaminan kemenangan kepada saudara. Ya, sebab itu saudara, jangan menyerah. Ada harapan buat saudara. Ya, jangan seperti saudaraku tikus itu yang gak punya harapan. Akhirnya saudaraku berhenti mencoba, menyerah. Saudaraku, adakah saudara hari-hari ini sudah mau menyerah? Adakah saudara hari-hari ini sedang dalam masa sukar ini, saudara berkata, aku gak kuat lagi, aku mau menyerah. Saudara dengar, Bapak kita tidak pernah menyerah. Tidak pernah menyerah, maka saudara jangan menyerah. Mari kita datang kepada Dia. Saya mau doakan saudara, supaya saudara yang sedang mengalami tantangannya begitu berat, saudara berkata, Tuhan aku gak kuat lagi Tuhan. Tuhan aku sedang mengalami begitu banyak masalah, tantangan, pencobaan. Saudara, saya mau doakan engkau. Pastikan saudaraku hari ini, kau jangan menyerah. Karena Allah tidak pernah menyerah. Bapakmu campur tangan dalam hidupmu. Dia betul-betul menyediakan jalan keluar kepada saudara. Mari saudaraku, terimalah pertolongan Tuhan itu. Tuhan jamah urapi kami. Tuhan supaya kami boleh mendapatkan Tuhan jalan keluarnya dan menggunakan jalan keluar ini. Sehingga kami selalu mengalami kemenangan. Karena di dalam Engkau ada jaminan kemenangan itu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Saudara-saudara, kalau kita sudah dengar firman Tuhan hari ini, apapun masalah saudara, apapun pergumulan saudara, ya, apapun yang saudara sedang hadapi, saudara kalau engkau perlu ya dilayani, perlu didoakan, perlu saudaraku mendapatkan jalan keluarnya. Mari saudaraku hubungi alamat yang ada di layar kaca ini saudara. Dan saudara, Tuhan memberkati engkau. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Terimalah saudara berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara sekarang sampai selama-lamanya. Amin.